Belanda tampil menawan lolos ke perempat final. Turki ke perempat final setelah 16 tahun. Doniel Malen sang super sub timnas Belanda. Merih Demiral cetak sejarah usai cetak gol. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Belanda versus Rumania di babak 16 besar bermain di Munchen. Belanda membuka keunggulan di menit ke-20. Cody Gakpo melepaskan tembakan yang melesat masuk ke sudut kiri gawang Rumania. Gol kedua akhirnya didapat Belanda pada menit ke-83. Gakpo mengirim umpan kepada Doniel Malen untuk dituntaskan menjadi gol dengan tembakan mendatar. Malen mencetak gol keduanya di injury time lewat serangan balik yang dibangun Simons demi menambah keunggulan menjadi 3-0 untuk Belanda. Berkat kemenangan ini, timnas Belanda melaju ke babak 8 besar. Duel Austria versus Turki di babak 16 besar Euro 2024 digelar di Red Bull Arena. Laga baru berjalan 57 detik. Turki sudah berhasil membuka keunggulan lewat gol Demiral. Diawali bola liar, Demiral sukses mencocor bola menjadi gol. Memasuki babak kedua, Turki semakin di atas angin usai Demiral lagi-lagi membobol gawang Austria. Kali ini langsung menyundul umpan sepak pojok Arda Güler. Austria berhasil memperkecil ketertinggalan lewat gol Gregoritsch di menit ke-66. Sekali lagi seperti dua gol Turki, gol ini juga diawali dengan skema sepak pojok. Berkat hasil ini, Turki berhak lolos ke babak perempat final untuk menghadapi Belanda. Cody Gakpo terpilih menjadi man of the match pertandingan 16 besar Euro 2024 antara Rumania versus Belanda. Penyerang di Orange itu dianggap jadi pembeda di laga ini. Dia mencetak gol individual yang bagus dan ia tidak beruntung gagal mencetak gol keduanya di laga ini. Performanya secara keseluruhan bagus dan ia selalu menjadi ancaman di dalam kotak penalti lawan. Ia mencetak gol terbanyak di turnamen ini untuk sementara dan ia juga mampu memberikan assist untuk gol kedua Belanda di mana gol itu mengunci kemenangan mereka. Belanda tampil menawan saat menggasak Rumania di lanjutan Euro 2024. Tak hanya produktif, Belanda memetik kemenangan atas Rumania dengan performa bagus. Statistik memperlihatkan Belanda mendominasi penguasaan bola dengan 61%. Dan total 24 percobaan, 6 on target. Sedangkan Rumania cuma 5 kali melakukan percobaan, bahkan cuma 1 yang mengarah ke gawang lawan. Penampilan meyakinkan Belanda melawan Rumania turut membungkam keraguan. Pelatih Ronald Koeman mengatakan Belanda mesti melanjutkannya jika mau maju sampai final. Penyerang sayap Doniel Malen jadi salah satu bintang kemenangan Belanda atas Rumania pada babak 16 besar Euro 2024. Dalam pertandingan di Allianz Arena, Belanda mengajar Rumania 3-0. Malen mencetak 2 gol di antaranya. Dinukil dari laman UEFA, Doniel Malen menjadi pemain Belanda pertama yang mencetak 2 gol saat berstatus sebagai pemain pengganti di fase gugur Euro. Dengan 2 gol ke gawang Rumania, total Doniel Malen sudah mencetak 9 gol untuk Belanda sejak debut pada Juni tahun 2019. Cody Gakpo jadi sosok penting di balik keberhasilan Belanda melaju ke perempat final Euro 2024. Ia juga terbilang punya tren bagus saat berkostum tim Orange di ajang besar. Secara keseluruhan, Cody Gakpo jadi pemain tersebut Belanda di Euro 2024 ini. Ia sudah mencetak total 3 gol di Jerman. 2 gol sebelumnya dilesakkan Cody Gakpo ke gawang Polandia dan Austria. Dengan 3 gol di tangan, Cody Gakpo melanjutkan tren bagus setiap tampil di turnamen besar. Pada Piala Dunia 2022 lalu, Gakpo juga berhasil mencetak 3 gol untuk Belanda. Merih Demiral terpilih menjadi pemain terbaik dari kemenangan 2-1 Turki atas Austria dalam laga 16 besar yang digelar di Red Bull Arena, Leipzig. Jelas, 2 gol plus performa di lini belakang sudah cukup untuk menjadi alasan mengapa Demiral meraih penghargaan ini. Meski berposisi sebagai bek tengah, Demiral sangat berbahaya di kotak penalti lawan dalam skema set piece. Ia tercatat melepas 3 tembakan, termasuk 2 gol. Dari sisi bertahan, Demiral tampil kokoh dengan 4 kali melakukan blok, 17 kali sapuan, 3 kali intercept, dan 7 kali memenangi duel. Merih Demiral membawa Turki unggul cepat atas Austria pada menit pertama. Gol tersebut tercipta dalam 57 detik sejak peluit kick-off dibunyikan. Gol Demiral tersebut terjadi berkat blunder pemain Austria, gelandang Christoph Baumgartner, dan bek Stefan Post salah mengantisipasi sepak pojok Arda Güler. Bola liar itu akhirnya disambar Merih Demiral jadi gol keunggulan bagi Turki. Menurut cuitan akun resmi Euro 2024, gol Demiral adalah yang tercepat dalam sejarah babak gugur Piala Eropa. Selain itu, gol tersebut jadi yang kedua tercepat dalam pagelaran Piala Eropa. Merih Demiral boleh saja mencetak 2 gol untuk Turki, akan tetapi bintang kemenangan sesungguhnya patut diberikan kepada Mark Gonok.
Jika Gonok tidak membuat penyelamatan penting pada menit ke-94, bisa jadi nasib Turki akan berbeda. Super save Gonok itu tidak saja terjadi pada detik-detik akhir pertandingan, namun juga dalam posisi yang sulit untuk seorang penjaga gawang. Penyelamatan itu bukan satu-satunya yang dilakukan Gonok. Sepanjang pertandingan lawan Austria, kiper Besiktas ini membuat 4 penyelamatan yang menghindarkan gawang Turki dari banyak kebobolan. Timnas Turki lolos 8 besar Euro 2024 untuk kali ketiga sepanjang partisipasi mereka di Euro, lolos ke babak 8 besar. Sebelumnya, Turki juga pernah meraih prestasi serupa pada Euro edisi 2000 dan 2008. Artinya, Hakan Calhanoglu dan kolega membutuhkan waktu 16 tahun untuk kembali lagi mencapai babak perempat final turnamen major 4 tahunan ini. Di laga babak 8 besar, Turki akan bersua salah satu favorit juara Euro kali ini, Belanda. Laga ini jelas bukan pertarungan yang mudah bagi Turki, apalagi dalam hal peta kekuatan, Memphis Depay CS jauh lebih diunggulkan. Secara mengejutkan, dongeng indah Austria di Euro 2024 harus rela terhenti setelah kalah dari Turki 2-1. Padahal Austria sebenarnya bermain sangat baik di pertandingan ini. Statistik mencatat bahwa Austria melepas total 21 percobaan tembakan, unggul jauh dari Turki yang hanya mencatat 6 percobaan tembakan. Meski begitu, satu hal yang dimiliki Turki dan membuat Austria kesulitan adalah elemen kejutan. Turki tampil sporadis, tidak terlalu rapi, tapi bisa mencetak 2 gol. Sebelumnya, Austria sempat memberikan kejutan dengan tampil memukau pada babak fase grup dan lolos sebagai juara grup D dengan mengalahkan Prancis, Belanda, dan Polandia. Klub Premier League Chelsea resmi memperkenalkan rekrutan terbaru mereka. The Blues mengamankan jasa Kieran Dewsbury Hall dari Leicester City. Pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun dengan The Blues, di mana ada opsi untuk memperpanjang kontraknya selama 1 tahun lagi dan bersatu kembali dengan pelatih kepala Enzo Maresca. Menurut kabar yang beredar di Inggris, Chelsea mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk merekrut sang gelandang. The Blues harus setor sekitar 30 juta pound sterling untuk mendapatkan jasa sang gelandang. Menurut laporan Fabrizio Romano, Arsenal memiliki klausul pembelian permanen dalam kontrak peminjaman sang kiper. Mereka harus membayar sekitar 27 juta pound sterling ke Brentford untuk mengaktifkan klausul ini. Mereka dilaporkan sudah mengaktifkan klausul tersebut. Sejak awal Arsenal tidak berencana memulangkan Raya ke Brentford. Sang kiper tampil impresif bersama Arsenal di musim 2023-2024 kemarin. Ia bahkan berhasil meraih penghargaan sarung tangan emas IPL. Itulah mengapa Mikel Arteta melihat sang kiper adalah bagian yang krusial dari tim mereka di musim depan. Manchester United akan kehilangan salah satu back mereka di bursa transfer kali ini. Aaron Wan-Bissaka dilaporkan akan cabut dari Old Trafford. Wan-Bissaka memutuskan cabut dari MU setelah manajemen Setan Merah tidak berencana memperpanjang kontraknya. Kontrak Wan-Bissaka akan habis di tahun 2025 mendatang. Sementara MU hingga saat ini tidak memberikan tawaran kontrak baru untuk sang bek. Wan-Bissaka menilai sikap Manchester United itu merupakan pertanda ia sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi ia memutuskan untuk angkat kaki di musim panas ini. Tottenham Hotspur merampungkan transfer Archie Gray dari Leeds United. Pemain 18 tahun itu diboyong dari Elland Road dengan biaya antara 25-30 juta pound sterling. Di Tottenham Hotspur Stadium, pemain Inggris U21 itu akan terikat kontrak selama 6 tahun ke depan. Gray akan mengenakan seragam nomor punggung 14. Gray merupakan salah satu aset Leeds yang paling berharga. Memulai debut pada Agustus tahun lalu melawan Cardiff, dia telah tampil 52 kali sebagai bek kanan dan gelandang tengah dan meraih penghargaan pemain termuda terbaik tahun ini. Wolves resmi merekrut striker asal Norwegia, Jørgen Strand Larsen. Dengan status pinjaman selama semusim dari klub Spanyol Celta Vigo, Jørgen Strand Larsen akan mengenakan seragam bernomor punggung 9. Strand Larsen menjadi pemain ketiga yang direkrut Wolves pada bursa transfer musim panas ini. Kepindahannya akan otomatis menjadi permanen jika klausul tertentu terpenuhi, di mana menurut Fabrizio Romano menyatakan bahwa Wolverhampton Wanderers wajib membelinya dengan harga 30 juta euro. Defender Atletico Madrid Cesar Azpilicueta telah mengonfirmasi perpanjangan kontraknya dengan klub ibu kota Spanyol selama 1 tahun lamanya. Pemain berusia 34 tahun tersebut memainkan peran bergantian dalam rencana Diego Simeone pada 2023-2024 dengan menjadi starter dalam 14 pertandingan La Liga dengan menjadi pelapis di lini pertahanan Atleti. Tim besutan Diego Simeone akan kembali menjalani latihan pramusim di pertengahan Juli. Karena Azpilicueta tidak dipanggil memperkuat Spanyol di Euro 2024, maka dia bisa kembali berlatih menjelang tur pramusim ke Asia. Michy Batshuayi memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Fenerbahce, meskipun ia melanjutkan performa impresifnya dengan mencetak 24 gol dalam 43 pertandingan selama kampanye 2023-2024.
Penyerang Belgia itu kini telah menandatangani kontrak baru berdurasi 3 tahun dengan musuh bebuyutan Yellow Canaries, Galatasaray menjelang musim yang akan datang. Batshuayi menjadi pemain senior keempat yang pindah langsung antara dua raksasa Istanbul tersebut. Ia juga menandai pemain asing ke-202 yang bergabung dengan jajaran klub sejak dimulainya Liga Sepak Bola Turki itu. Klub Ligue 1 Ogisines kabarnya telah sepakat untuk melepas Khéphren Thuram ke Juventus pada jendela transfer musim panas tahun ini. Sky Sport Italia dan media lainnya di Italia yakin kesepakatan akan dilakukan dengan harga 20 juta euro, termasuk tambahan bonus yang akan diberikan berdasarkan kinerja dan performa sang pemain saat membela hasilnya tua. Khéphren Thuram siap menandatangani kontrak hingga Juni tahun 2025 setelah menjalani tes medis selama 48 jam ke depan, di mana ia akan mendapatkan gaji 2,5 juta euro per musim. Inter Milan mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa pemain yang kontraknya telah habis, termasuk Alexis Sanchez. Alexis Sanchez mengenakan seragam Nerazzurri dalam 2 periode berbeda, dari 2019 hingga 2022, lalu sekali lagi pada musim 2023-2024. Selain itu, pemain internasional Chile ini memenangkan 2 gelar Serie A, 1 Coppa Italia dan 2 edisi Supercoppa Italiana. Selain Sanchez ada juga Juan Cuadrado, Davy Klaassen, dan Emil Audero yang kontraknya telah habis pada tanggal 30 Juni, dan itu berarti akhir dari perjalanan di San Siro. Rumor Bayern Munchen mengincar gelandang andalan Inter Milan Hakan Çalhanoğlu sempat kencang sampai pemain timnas Turki itu mengeluarkan pernyataan yang menyebut dirinya masih bahagia di Inter Milan. Kini Presiden Inter Milan Giuseppe Marotta menegaskan bahwa tidak ada tawaran dari siapapun termasuk Bayern Munchen untuk Hakan Çalhanoğlu. Marotta sendiri juga menyebut bahwa musim panas ini Nerazzurri tidak perlu menjual pemain untuk menyeimbangkan neraca keuangan seperti dalam bursa transfer musim panas sebelumnya. Atalanta sedang dalam tahap penyelesaian akhir dengan Galatasaray untuk merekrut pemain internasional Italia Nicolo Zaniolo. Dilansir dari Sky Sport Italia dan Calcio Mercato, ini akan menjadi periode peminjaman berbayar ditambah opsi untuk membeli dengan total kesepakatan bernilai 17 juta euro. Ada juga beberapa kondisi yang akan membuatnya menjadi kewajiban untuk mempermanenkan statusnya di akhir musim. Itu adalah rincian yang sedang digodok saat ini, yang dapat diaktifkan jika dia tampil dalam 70% pertandingan kompetitif Atalanta sepanjang musim. Paul Pogba dijatuhi hukuman larangan bermain selama 4 tahun akibat kasus doping. Ia dinyatakan positif doping dalam 2 sampel pengujian. Ia kini tengah menunggu tanggal sidang dari CIS. Pria asal Prancis ini berharap hukuman larangan bermainnya bisa dikurangi menjadi 2 tahun. Banyak pihak menganggap karir Pogba di sepak bola sudah tamat akibat kasus ini. Isu yang beredar juga Pogba bakal segera pensiun. Namun, gelandang 31 tahun ini menepis anggapan tersebut. Ia menegaskan hasratnya untuk bermain belum padam. Pogba masih belum mau pensiun. Swansea City memamerkan momen pemain timnas Indonesia Nathan Joaon sedang latihan bersama tim utama dalam pramusim kompetisi kasta kedua di Inggris. Melalui unggahan di Instagram, Swansea menunjukkan Nathan yang baru kembali dari masa peminjaman di SC Heerenveen latihan bersama rekan-rekan setimnya. Nathan masih terikat kontrak hingga tahun 2026 di klub kasta kedua Liga Inggris Championship tersebut. Namun sejak direkrut pada Agustus tahun 2023 lalu, Nathan belum pernah mencatat debut di tim utama. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot masuk ke dalam skuad Ipswich Town di Premier League 2024-2025. Melalui situs resmi Premier League, pemain timnas Indonesia berusia 21 tahun itu menjadi salah satu dari 10 bek Ipswich Town yang didaftarkan musim depan. Elkan Bagot salah satunya pemain yang berasal dari Asia Tenggara di antara 3 pemain Asia lainnya di dalam skuad. Kontrak Bagot di Ipswich Town saat ini berlaku hingga tahun 2025. Hal itu berarti Bagot masih terikat kontrak dengan Ipswich di musim depan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.